Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsad dengan NIM C01224405, kelas manajemen H angkatan 22. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai pelatihan dan pengembangan. Nah, di mana pelatihan dan pengembangan itu adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan itu lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Sedangkan pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Nah, adapun manfaat pelatihan yang pertama itu, pegawai yang baru direkrut belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Nah, dari itulah dibutuhkan pelatihan agar dapat membuat pegawai itu dapat memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar. Yang kedua itu perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Nah, dari itu dibutuhkan pelatihan karena perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja itu terjadi terus-menerus. Nah, yang ketiga itu meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Nah, dalam hal ini dibutuhkan pelatihan agar karyawan dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas agar dapat bersaing di perusahaan lain. Yang keempat itu menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Misalnya standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintah. Nah, untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, jadi evaluasi dan pengembangan adalah proses penting yang dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, dengan melakukan evaluasi dan pengembangan secara berkala, organisasi dapat memastikan bahwa program, produk, atau layanan berjalan dengan baik dan dapat ditingkatkan untuk kinerja yang lebih baik di masa depan. Nah, itulah sedikit materi mengenai materi pelatihan dan pengembangan. Nah, selanjutnya itu materi kedua, yaitu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Nah, di mana keselamatan kerja ini adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Nah, adapun perlunya menjalankan program keselamatan kerja, yaitu yang pertama itu mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. Yang kedua, mencegah terjadinya penggangguan terhadap produktivitas perusahaan. Ketiga, penghemat biaya premi asuransi. Nah, yang keempat, menghindari tuntunan hukum. Nah, adapun selanjutnya itu tentang stres, di mana stres adalah reaksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan padanya. Stres itu dapat mempengaruhi orang dengan cara yang berbeda-beda, dan dengan demikian merupakan kondisi yang sangat bergantung pada individu. Nah, peristiwa-peristiwa tertentu bisa membuat seorang mengalami stres yang sangat tinggi, tapi tidak bagi orang yang lain. Nah, pengaruh stres tidaklah selalu negatif. Nah, stres ringan dalam kenyataannya dapat meningkatkan produktivitas dan bisa sangat membantu dalam mengembangkan ide-ide kreatif. Nah, adapun akibat potensial stres. Nah,
Meskipun setiap orang hidup dalam jumlah stres tertentu, jika stres tersebut cukup parah dan berlangsung cukup lama, nah stres itu juga bisa membahayakan. Nah, stres bisa menyebabkan absensi berlebihan. Nah, penggunaan alkohol atau obat-obatan lainnya secara berlebihan. Nah, kinerja yang buruk atau bahkan kesehatan yang begitu buruk. Nah, stres parah yang berkepanjangan berhubungan dengan penyakit-penyakit mematikan. Nah, seperti penyakit jantung, depresi, gangguan sistem kekebalan atau alkoholisme. Nah, dan kecanduan obat-obat. Nah, ditambah sakit kepala harian, nyeri punggung, makan berlebihan dan penyakit-penyakit mengganggu lainnya. Pun yang dapat kita lakukan untuk mengelola stres yaitu olahraga, mengikuti kebiasaan diet yang sehat, tahu kapan berhenti sejenak, dan kita harus juga mencari waktu luang di luar pekerjaan untuk dapat refreshing untuk menyegarkan otak. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.